Recording in progress. Digital. Aspek berikutnya terkait dengan strategi manajemen talenta, bagaimana bagaimana framework dari manajemen talenta itu sendiri. Nah, apakah mampu membuat sebuah sistem kompensasi yang adil dan kompetitif di dalam rangka peningkatan terhadap customer satisfaction. Berikut juga dengan pengembangan karir yang fair seperti itu. Nah, poin berikutnya mengenai integrasi teknologi. Nah, di sini terkait dengan kecerdasan buatan, analisis data yang mengembangkan efisiensi operasional. Nah, dan dua hal terakhir di sini terkait dengan manajemen talenta maupun dampak terhadap pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini, mulai dari di tahap perencanaan pekerja, rekrutmen, retensi maupun outsourcing, kami telah di dalam section untuk ini. Next, Pak Jaya. Nah, hal berikutnya yang menjadi titik fokus adalah peran manajemen lini di dalam implementasi. Bagaimana seorang manajer lini di sini mampu melakukan pemantauan kinerja terhadap pengembangan individu sumber daya manusianya. Penilaian kinerja yang efektif melalui diskusi karir maupun rencana pengembangan. Nah, kemudian aspek yang terakhir terkait dengan efisiensi dan inovasi, kami menyesuaikan bagaimana proses pembiayaan ya eh, dan kemampuan menciptakan inovasi untuk meraih efisiensi dan nilai yang lebih tinggi bagi stakeholder di sini. Kemudian kerangka kerja terhadap pengembangan SDM di sini juga turut dikaji. Yang berikutnya, nah, hal-hal bahasan di sini yang terkait dengan gagasan. Pak Anggara bisa melanjutkan lagi? Terkait dengan pembahasan mungkin masih nge-lag ya. Sudah masuk Pak Anggara, silakan. Pak.
Masih ada tambahan Bu Anda atau Pak Cahaya? Cukup-cukup. Eh, Cukup Bapak. Silakan Pak Toga. Ya. Baik, terima kasih Pak Danang atas kesempatannya. Ini selamat juga ya kepada Bu Andang dan kawan-kawan untuk eh, bab yang salah satu penting di sini ya. Nah, ada beberapa catatan saya. Mungkin saya mau sharing dulu ya. Ya, oke. Nah, jadi Bu Anda dan kawan-kawan, yang pertama di depan itu memang ada penjelasan tentang paradigma ya, dan disebutkan paradigma baru. Nah, namun di dalam manajemen talenta itu ada memang paradigma ya, ada yang dikatakan sumber daya sampai sebagai aset, tapi juga bukan hanya aset, tetapi dia bisa juga sebagai partner dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, kalau bisa ditunjukkan pergeseran atau paradigma yang ada sehingga bisa kita identifikasi mana yang dimaksud dengan paradigma yang baru itu tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang metodologi yang digunakan adalah metodologi literatur review ya. Mungkin disebut dengan systematic literatur review. Tetapi nanti perlu dikaitkan dengan kompleksitas pelabuhan ya. Apa proses bisnis dan struktur organisasi yang ada sehingga dia membutuhkan sistem manajemen talenta yang seperti apa, yang dia mungkin berbeda dengan manufaktur, yang dia mungkin berbeda dengan rumah sakit gitu. Jadi karakteristik kompleksitas pelabuhan kalau bisa ditunjukkan itu lebih baik ya. Nah, ada juga konsep sistem manajemen talenta di era VUCA gitu ya. Jadi VUCA ini salah satu yang ada di situ complexity ya. Nah, di situ ada modelnya di di situs yang saya tuliskan. Nah, seperti apa sih sebetulnya dari pengamatan atau review yang sudah dilakukan oleh Bu Anda dan kawan-kawan. Nah, strategi. Nah, tentang strateginya ini nanti yang memang perlu dilihat ya. Apa saja dimensi. Jadi strateginya ini lebih kepada how to win ya, how to win gitu ya, mencapai competitiveness atau tujuan organisasinya. Nah, kemudian di situ dari review itu sudah masuk sih, tapi tolong nanti disajikan dimensi apa saja dalam sistem manajemen talenta yang berkembang. Nah, dalam peran teknologi sudah masuk ya, ada digitalisasi, e-learning. Nah, e-learningnya yang belum ada, AI sudah ada. Nah, ini tolong dilihat lagi mengenai e-learning ini seperti apa ya, MOOCs dan sebagainya. Dan AI itu ada dua AI. Satu adalah dalam kita bisa mengappraise pekerjaan mereka di tempat kerja, dan yang kedua AI dalam meningkatkan kompetensinya dalam pelatihan ya, mulai dari identifikasi kebutuhan kompetensi yang akan ditingkatkan ya, kemudian konten, delivery, assessment, sampai nanti mungkin dengan placement ya. Nah, yang terpenting lagi adalah yang nomor 5, apa saran atau pedoman dalam melakukan inovasi sistem manajemen talenta dalam bidang pelabuhan. Ini dikaitkan dengan praktek manajemen talenta di Pelindo. Nah, Pelindo sudah punya sistem karir dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dari kajian literatur review tadi, itu akan keluar fitur dan juga nanti yang existing itu ada di Pelindo. Mereka sudah punya sistem karir, sistem kompensasi, dan juga sistem appraisal, itu mereka sudah punya ya, seperti apa. Nah, jadi misalkan kompensasi apakah terkait dengan SKKNI, pelatihan, apakah nanti memerlukan evaluasi pelatihan yang paradigma baru dalam arti evaluasi kickback Patrick ya.
Kirkpatrick ini mengatakan ya kalau pelatihan sampai dia melakukan transformasi, dia melakukan perubahan sehingga spending atau investasi itu bisa kembali, ada ROI dari pelatihan itu sendiri. Appraisal, karir, digitalisasi, sistem pengetahuan yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini gimana sih sebetulnya untuk implikasi bagi Pelindo ya. Jadi mereka pingin dari sisi aspek teknologi yang terbaru, yang terkini seperti apa gitu ya. Nah, yang terakhir hanya tambahan saja Bu Anda dan teman-teman, kalau bisa pakai istilah bahasa Indonesia dan konsistensi istilah. Nah, di bagian pembahasan itu disebutkan bakat. Ya, bakat itu berbeda dengan talenta, makanya kita agak sulit menerjemahkan talenta itu sebagai bakat. Jadi kita absorb dia talenta. Jadi kalau memang talenta di atas, di bawah juga digunakan istilah talenta. Jadi bukan bakat. Itu saran-saran dari saya. Mungkin ada tanggapan sebelum saya sampaikan ke Pak Danang. Silakan Bu Anda dan teman-teman, Mas Anggara. Ya, jadi yang pertama ini kan aspek yang 1 sampai 4 itu hanya mempertajam, ya, bahwa kajian literatur review perkembangan termutakhir tentang manajemen talenta ini supaya bisa mendarat untuk aspek kepelabuhannya itu 1 sampai 5 ya, 1 sampai 4. Jadi sebenarnya itu untuk mempertajam. Nah, tapi yang secara spesifik yang diminta oleh Pelindo adalah bagaimana ini bisa dikaitkan dengan praktek manajemen talenta di Pelindo yang ada saat ini. Apa yang bisa ditingkatkan? Apa yang bisa inspirasi baru yang muncul dari kajian ini. Jadi benar-benar yang kalau dibuat bobotnya ya bobot 70% ada di 5 ini. Kira-kira seperti itu, Mas Anggara. Ya, baik Mas Anggara. Jadi memang ini keterbatasan yang harus kita perhatikan. Nah, dari bab-bab yang sudah direview, yang ada itu sebetulnya mempertajam. Jadi ada beberapa yang tidak begitu penting atau detailnya bisa di-refer ke referensi sebetulnya. Jadi ini mempertajam. Jadi yang ada 2 aspek yang diminta ya di dalam review awal itu. Yang pertama adalah sebetulnya fokus kepada talenta di kepelabuhan ya, dan yang kedua adalah ada kaitan dengan praktek manajemen talenta yang ada di Pelindo. Nah, jadi kita fokus ke sana saja, Mas Anggara. Masih bisa sih beberapa yang lain itu diringkas lagi atau mungkin bisa di cut off yang tidak begitu
relevan dengan kepelabuhan. Begitu kira-kira Mas Anggara. Ya, kita harapkan sih bisa dioptimasi. Ya, silakan aja Mas, nanti diatur di timnya. Tapi memang keterkaitan tadi memang yang paling mendasar itu keterkaitan dengan praktek manajemen talenta di Pelindo. Itu sih yang intinya gitu. Itu yang belum kita lihat secara nyata di dalam bab ini. Jadi silakan aja nanti di tim bisa melakukan optimasi. Enggak, ini sebagai pemantik aja Mas. Jadi yang penting itu sekarang kan artinya manajemen talenta yang sudah direview oleh teman-teman ya Mas Anggara sama Mbak Anda dan kawan-kawan, orang akan bertanya gitu loh. So kita apalagi yang perlu kita atau inspirasi apa yang bisa kita dapat di sini. Nah itu sih yang diberikan di sana. Nah ini ada beberapa pikiran-pikiran yang sebagai pemantik. Nah tentunya bisa dipakai bisa tidak, tetapi intinya kita harus memberikan guideline atau memberikan saran yang mendarat ya bagi pelabuhan ya. Jadi pelabuhan itu bukan hanya bicara teknologi, bukan hanya bicara fisik ya, infrastruktur, tapi juga bicara talenta. Itu sih Mas Anggara. Jadi ini nggak wajib tapi memberikan inspirasi, pemantik ya, supaya nanti kadang-kadang kan teman-teman penulis juga bertanya, apa sih yang bisa dijadikan apa namanya saran-sarannya yang lebih detail. Nah, ini pemantik saja sebetulnya yang diberikan. Jadi jangan kadang-kadang kan ada protes tuh dari penulis. Ini reviewer hanya minta-minta tapi nggak memberikan clue gitu. Jadi gitu Mas Anggara. Jadi ini hanya clue aja. Silakan nanti yang lebih mendarat, yang lebih inovatif, impactful, silakan dikembangkan sendiri. Ya, baik. Iya, betul. Jadi yang pertama itu kan fokus talenta di kepelabuhan. Yang kedua adalah inovasi apa yang bisa kita berikan inspirasi kepada Pelindo. Karena mereka juga punya sistem manajemen talenta sendiri. Gitu. Itu dua itu aja fokusnya, Mas Anggara. Jadi kita nggak melebar kemana-mana sebetulnya. Jadi mengerucut ke dua hal itu. Ya, tidak masalah. Jadi misalkan yang pertama itu kan disebutkan tadi ada paradigma baru, tapi paradigma baru itu apa, paradigma lama apa, itu misalkan. Jadi hanya menjelaskan itu kalau yang di pertama gitu. Itu mempertajam aja Mas. Jadi bukan bukan menambah gitu loh. Ya, ya, baik Mas Anggara.
Sama-sama ya, saya kembalikan ke Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Togar, dan terima kasih juga Pak Anggara, Pak Cahya, Bu Anda. Sudah cukup komprehensif ya, jadi saya nggak menambah lagi. Saya hanya memberikan note saja bahwa kalau kita bicara mengenai korporasi besar seperti Pelindo, itu kan ada dua level ya, ada level strategik maupun level operasional. Nah tentu ini dua level ini, apalagi ada, kalau kita bicara Pelindo ada holding, ada subholding. Ada holding yang non operasional, ada subholding yang operasional dan non operasional juga. Jadi mungkin kalau ada klasifikasi intervensi talenta manajemen talenta untuk dua level itu juga menurut saya sangat bagus ya. Jadi kan ada dua hal, kemudian ada dua kategori. Sehingga kalau kita, ya background saya engineering, jadi ya cenderung untuk membuatnya dalam struktur, tabulasi dan sebagainya. Di karya ini yang membuatnya banyak kan, pengennya semua dideskripsikan dalam tekstual. Nah, sehingga itu barangkali kalau cara kita menstrukturkan dengan menggunakan tools, apakah tabel atau gambar atau diagram, barangkali akan lebih mudah menjelaskan secara konseptual ya, karena ada banyak hal konsep yang dijelaskan di sini. Itu aja dari saya, Pak Anggara. Baik, masih ada lagi tambahan dari Pak Cahya atau Bu Anda? Silakan, kalau tidak ada saya tutup, tapi kalau ada monggo silakan. Izin Pak Danang. Oke, monggo Pak Cahya. Iya. Kebetulan langsung aja ya, kebetulan kami jika ingin diskusi lebih internal ke Pelindo, karena kan kami ada keterbatasan informasi atau data mengenai bagaimana sih Pelindo ini mengatur talenta SDM-nya. Karena ada beberapa data itu yang kami ingin kombinasi atau upgrading mengenai hal tersebut. Jadi kami bertiga mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data atau informasi. Mungkin dari forum ini itu kita bisa diberikan PIC atau penghubung ke Pelindo siapa, sehingga nanti buku yang kita buat atau kita rencanakan itu akan selaras dengan Pelindo nantinya. Ya, sebenarnya tidak harus selaras juga, tapi tadi ada fresh ideas, new ideas, itu penting karena mereka juga tidak ingin, mereka sudah pesan juga, teman-teman di Pelindo itu pesan juga bahwa ini adalah kajian akademik independen ya, jadi tidak mengecho apa yang dilakukan Pelindo gitu. Bahkan klien Pelindo menurut saya sih sangat terbuka untuk diberikan masukan kalau mereka moving in the wrong direction atau moving in the different direction ya, itu justru sangat terbuka untuk diberi masukan. Menurut saya demikian. Nah, di penulis-penulis lain itu ada sesi khusus dengan teman-teman Pelindo, Pak Cahya. Kebetulan di tim ini tidak terlaksana ya Pak Andi ya, untuk one-on-one meetingnya dengan Pelindo ya. Ya, jadi mungkin kalau memang diperlukan, nanti segera mungkin aja nanti Pak Cahya atau Pak Anggara nanti kontak ke Pak Andi, Pak Dwi Ardianta di sini untuk bisa dibantu melakukan one-on-one dialog dengan tim Pelindo yang tim teknisnya, sehingga tim dari headquarters-nya, head office-nya itu bisa memberikan pandangan yang barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau kebutuhan data itu bisa dilengkapi. Saya kira itu aja dari saya. Nanti di-arrange sendiri ya, Pak saya. Kemudian, monggo Oke. Bu Anda. Ya, terima Silakan, Bu. kasih Prof. Togar juga Pak Danang dan tim ya di sini untuk masukan-masukan tadi baik dari Pak Togar dan Pak Danang, insya Allah akan kami kerjakan dengan optimal agar hasilnya sebagaimana yang memang diinginkan dari baik memenuhi dari requirement-nya Pustra UGM juga dari Pelindo. Insya Allah ngaten. Terima kasih untuk review dan masukannya yang sangat membangun. Matur nuwun Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Bu Anda, Pak Cahya, Pak Anggara, dan juga Pak Togar atas masukannya. Sesi ini kami tutup ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat ya, wabarakatuh. Bu Izin Anda dulu dan kalau Ibu. kawan-kawan.
Pak Dana. Sampai dulu.